Dan fase keempat ini fase-fase yang penuh dengan penipuan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati, sementara pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Orang dungu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan. Bahkan fase keempat ini Rasulullah mengabarkan kalian akan menyaksikan ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu orang yang tidak paham din, tidak paham agama, tapi memimpin rakyat kebanyakan. Sehingga akhirnya polisinya tidak dengan nilai-nilai ilahiyah, tapi hawa nafsu. Tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia ke depan. Hanya Allah yang tahu. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita membahas satu tema tentang konspirasi global, Tauhid Nasional. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang Tauhid versus Tauhid. Sampai dalam pembahasan bagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah merinci tentang Tauhid, bahkan jenis-jenis Tauhid juga sudah kita bahas bersama. Tauhid itu berasal dari kata tagha, yadgha, tughyan. Jadi sesuatu yang manusia itu ghulu, berlebihan terhadapnya, baik dalam ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan mengaku bertauhid bila tidak kafir kepada Tauhid. Artinya apa? Tauhid kita, iman kita itu baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kafir, kufur, ingkar kepada at-Tauhid. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang kafir kepada tauhid, kufur, ingkar kepada at-tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang kuat. Kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan al-urwatil wusqa itu adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah, lang fisamalah. Ini jaminan langsung dari Allah, tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jangan mengaku bertauhid bila tidak kafir kepada tauhid. Jadi rukun tauhid itu adalah yakfur bit-taghut wa yu'min billah, kafir terhadap tauhid dan beriman kepada Allah. Jadi al-kufru bil taghut wal imanum billah, itu rukun tauhid. Dan aplikasinya mewujud sebagaimana Rasulullah mengingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah. Tali ikatan iman yang kuat itu, kata Rasulullah, al-hub fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Itulah aplikasinya ketika kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu al-wala wal bara. Itu aplikasi daripada tauhid itu sendiri. Oleh karena itu, kalangan mufassir, ahli tafsir mencoba menghitung ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim
Itu yang paling banyak, ranking pertama mengarahkan pada tauhid. Ranking kedua al-wala wal bara. Itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang paling banyak mengungkap. Itu ranking pertama tauhid, ranking kedua al-wala wal bara. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya wilayatullah, kewalian Allah, kecintaan Allah, itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengaplikasikan al-wala wal bara. Rasulullah tegaskan lagi, walan tajidal a'dun ta'mal iman wa in kasara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Jadi seorang hamba Allah itu tidak akan bisa, kata Rasulullah, merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ini yang paling ditakuti oleh golongan kafir, paling ditakuti. Selama ini kan pembahasan lebih banyak lawannya tauhid, yaitu syirik. Tapi kalau sudah ini puncaknya, kita kafir kepada tauhid, itu yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dulu sudah pernah saya sampaikan, bulan yang lalu sudah pernah saya sampaikan, berapa Amerika dropping ke Indonesia, jutaan US dollar, agar jangan sampai kitab al-wala wal bara ini diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi kalangan sabab generasi muda Islam. Bahkan sampai Australia itu dropping untuk 9 provinsi termasuk Jawa Timur, itu kalau dirupiahkan 500 miliar. Gitu. Jangan sampai kitab al-wala wal bara ini diajarkan, terutama di kalangan generasi muda Islam. Karena bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah al-wala wal bara ini sudah menjadi gaya hidup, sudah menghunjam di dalam kalbu setiap kaum muslimin dan teraplikasi dalam hidup dan kehidupannya, dahsyat. Yang ditakuti cuma satu, Allah. Dan ini sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin di Jawa Timur, yaitu peristiwa 10 November yang digerakkan oleh Bung Tomo lewat radio RRI. Ini perwujudan dari al-wala wal bara. Sehingga akal itu tidak nyampe, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bayangkan Inggris dengan pesawat-pesawat canggih, bom-bom canggih, persenjataan canggih, sementara umat Islam hanya mengandalkan bambu runcing. Kenapa? Bung Tomo lewat radio RRI beliau bangkitkan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Dan apa yang kita saksikan? Justru yang bambu runcing dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masuk akal, rasio tidak masuk. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Sampai Bung Tomo sampai memberikan ungkapan, kalau tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, dengan apa saya bisa membangkitkan semangat jihad kaum muslimin untuk menghadapi Inggris waktu itu pada peristiwa 10 November. Dan al-wala wal bara ini sudah juga diterapkan di Afghanistan yang dimotori oleh Syekh Abdullah Azam rahimahullah. Beliau bangun Baitul Ansar, rumah penolong-penolong agama Allah. Beliau rekrut pemuda-pemuda fuqara masakin,
pemuda-pemuda yang fakir. Beliau hunjamkan kalimah la ilaha illallah. Beliau ajarkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Bahkan konsekuensi tauhid an-nafi' wal itsbat, an-nafyan wal itsbatan. Dan beliau bangkitkan semangat jihad, al-wala wal bara, beliau bangkitkan, beliau hunjamkan di tengah-tengah pemuda-pemuda Afghanistan. Allahu Akbar. Bapak Ibu bisa melihat itu. Uni Soviet, pasukan elit beruang merah yang cukup ditakuti dunia. Persenjataan Uni Soviet canggih. Sementara mujahidin Taliban senjatanya jadul. Tapi apa yang terjadi? Allah sudah buktikan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Bulan yang lalu saya sampaikan bagaimana Syekh Abdul Azam rahimahullah, beliau tulis kitab Ayatul Rahman fil Jihad Afghan. Luar biasa Allah tunjukkan kekuasaannya. Jundullah yang tidak diketahui oleh mujahidin Taliban, Allah gerakkan untuk menghadapi pasukan elit Uni Soviet. Sehingga akhirnya Presiden Uni Soviet Gorbachev angkat tangan, tidak mampu menghadapi mujahidin Taliban. Sehingga tahun 91 Uni Soviet hancur, berkeping-keping. Yang sekarang tinggal Rusia. Akhirnya tidak cukup itu, ternyata George Bush mencoba untuk menghadapi mujahidin Taliban beserta 32 negara sekutunya. Apa yang terjadi? Tidak mampu. Dilanjutkan anaknya George W. Bush, tidak mampu menghadapi mujahidin Taliban yang senjatanya senjata jadul. Dilanjutkan Barack Obama. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mujahidin Taliban berangkat pakai senjata jadul, maksimal AK-47. Berangkat, pulang bawa tank, pulang bawa tank, Stinger, senjata-senjata canggih, ghanimah. Allah tunjukkan kekuasaannya, sehingga akhirnya Amerika angkat tangan. Bahkan ketika Barack Obama terakhir mengambil kebijakan penukaran tawanan antara mujahidin Taliban dengan prajurit Amerika, waktu itu 5 mujahidin Taliban yang ditawan ditukar dengan 1 tawanan tentara Amerika, Bob Bagdell. Apa yang terjadi? Bob Bagdell diminta oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menyampaikan pidato kesan dan pesan selama di Afghanistan. Jadi waktu itu Barack Obama, di samping Barack Obama ada Bob Bagdell, di sampingnya ada istrinya. Di depannya itu ada 16 badan intelijen Amerika, petinggi-petinggi, komandan-komandan perang yang di pusat pertahanan Amerika, Pentagon, diundang semua di White House. Nah, Bob Bagdell diminta memberikan sambutan. Apa? Ucapan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar ini mengagetkan White House. Berarti Bob Bagdell sudah masuk Islam. Sama yang terjadi di kemarin beberapa minggu yang lalu di Prancis. Dia seorang misionaris yang ditugaskan oleh Prancis, langsung digerakkan di Mali, Afrika, ditawan di sana, kemudian ditawan dan akhirnya terjadilah perundingan. Syaratnya harus membayar sekian puluh juta euro kalau tidak salah waktu itu, 10 juta euro. Sehingga akhirnya luar biasa disambut oleh Presiden Prancis dan petinggi-petinggi Prancis. Ternyata misionaris ini yang turun dari pesawat itu, dia menyatakan, saya sudah menjadi seorang muslimah.
Allahu Akbar. Padahal Presiden Prancis sebelumnya itu memberikan statement yang sangat melecehkan Islam. Jadi dari sinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana al-wala wal bara itu dahsyat sekali. Dan ini yang ditakuti oleh golongan kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajtanibut taghut. Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan 'an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami mengutus rasul dalam setiap umat ini. 'An i'budullah, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Jadi tujuan Allah mengutus rasul dalam setiap umat ini yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, dan wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Ini inti dakwah para rasul dan nabi-nabi Allah. Inti dakwah itu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sistem tauhid internasional, kalau dilihat dari sisi sejarah historis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benang merah sistem-sistem tauhid internasional itu bisa kita lihat dari sisi sejarah, mulai dari masa kegelapan Eropa. Jadi setelah runtuhnya Islam, kaum Islam, kepemimpinan kaum muslimin, terakhir yaitu pada masa Turki Utsmani terakhir, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian orang-orang mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufasir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Allah tidak mencintainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pergantian itu sunatullah. Kaum muslimin, kepemimpinan kaum muslimin global runtuh terakhir pada masa kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Akhirnya sementara Eropa gelap, itu masa-masa kegelapan Eropa, miskin, terpinggir, Islam megah. Ada dua al-hadrah Islamiyah di Baghdad dan di Andalusia. Puncak-puncaknya al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam di Andalusia. Sementara Eropa miskin, gelap, terpinggir. Nah, sunatullah, Allah pergilirkan kepemimpinan dunia itu. Akhirnya kepemimpinan Islam, kepemimpinan umat Islam tenggelam. Dan pada saat itu sistem teokrasi di Eropa mulai diterapkan, dan muncullah tirani gereja, sampai penolakan masyarakat Eropa terhadap dominasi gereja. Sampai puncaknya muncullah revolusi Perancis, dan ini mengawali kelahiran tauhid internasional baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Itu semuanya tidak lepas daripada Yahudi. Bahkan sampai runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki Utsmani tidak lepas daripada campur tangan harokat gerakan Zionis Yahudi internasional yang memunculkan seorang tokoh yang paling diadab oleh Allah setelah Fir'aun, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Jadi pada saat itu pemimpin-pemimpin Yahudi mencoba memasung Eropa dengan dua buah senjata penjajahan. Yang pertama, senjata yang pertama yaitu pakai teori-teori ilmiah palsu yang memusuhi dan memerangi segala bentuk agama, moral dan adat istiadat dari segala arah yang memungkinkannya. Bahkan teori-teori ilmiah palsu tersebut terkadang memiliki sedikit nilai-nilai kebenaran, namun telah dicampur aduk dengan sebagian besar nilai-nilai kekafiran, kesyirikan dan kebatilan. Senjata yang kedua yang dilakukan oleh Yahudi untuk memasung Eropa yaitu langkah-langkah konkret. Bukan lagi sekedar teori-teori ilmiah palsu yang sejak awal kemunculannya menampilkan permusuhannya terhadap agama, moral dan adat istiadat. Jadi langkah-langkah nyata tersebut bagaikan turunan anak tangga. Ini perumpamaannya, yang saat seseorang telah menitinya, niscaya selangkah demi selangkah, setangga demi setangga, ia akan terus merosot turun dan berakhir pada pijakan tanah terlepas sepenuhnya dari ikatan agama. Artinya apa? Murtad 100%. Dan ini sedang terjadi di Indonesia. Senjata pertama dan senjata yang kedua ini sekarang digunakan untuk menghantam kaum muslimin di seluruh Indonesia. Mulai dari kita lihat liberalisasi, liberalisme, feminisme, kesetaraan gender, LGBT ini senjata kedua. Jadi baik senjata pertama dan senjata kedua ini sekarang dihantamkan di tengah-tengah kaum muslimin seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu kalau tidak salah sudah pernah saya bacakan satu hadis yang panjang dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah sudah memberikan kabar ada 5 fase yang akan dialami oleh kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase pertama, fase nubuwah. Fase kedua, fase khulafa'ur rasyidin, kurang lebih 30 tahun. Fase yang ketiga, mulkan adhan. Pada masa daulah Muawiyah dilanjutkan daulah Abbasiyah, dilanjutkan daulah Utsmaniyah. Hampir 13 abad, 1300 tahun. Kemudian fase keempat, fase mulkan Jabriyah, yang sekarang kita hidup di fase keempat ini. Rasulullah SAW mengabarkan, dan kalau kita mendapatkan kabar dari Rasulullah, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, sikap kita tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi kita hidup sekarang ini fase keempat, mulkan Jabriyah. Pada fase keempat ini yang sekarang kita hidup, ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Dan fase keempat ini dipenuhi oleh penguasa-penguasa diktator yang memaksakan kehendak pada rakyatnya, yang menyengsarakan rakyat. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan fase keempat ini fase-fase yang penuh dengan penipuan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati, sementara pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Orang dungu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan.
Bahkan fase keempat ini Rasulullah mengabarkan kalian akan menyaksikan ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu orang yang tidak paham din, tidak paham agama, tapi memimpin rakyat kebanyakan, sehingga akhirnya polisinya tidak dengan nilai-nilai ilahiyah, tapi hawa nafsu. Ini fase yang keempat ini. Dan Rasulullah mengabarkan nanti puncaknya fase yang kelima. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kembali khilafatu ala minhajin nubuwah. Jadi kekhalifahan sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan tegak kembali, yaitu pada masa Khalifatullah al-Mahdi, Imam Mahdi, yang beliau dibaiat di depan Ka'bah persis antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Disitulah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada sejarah sistem-sistem tauhid internasional ini. Ini makar jahat ini. Dalam menjalankan makar jahat ini, kaum Yahudi yang dikomandani oleh 3 orang tauhid besar Yahudi, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Mereka memperalat teori setan, ateis, anti Tuhan, yang dimotori oleh Charles Darwin sebagai pintu masuk untuk memasarkan sistem tauhid mereka ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Karl Marx itu merumuskan teori ekonomi atau filsafat materialisme yang lengkap. Di satu sisi dibangun di atas dasar teori evolusi, dan di sisi lain di atas teori manusia adalah hewan dan materi. Sementara tauhid yang kedua, Sigmund Freud, dia menyusun teori psikologis untuk menafsirkan susunan jiwa manusia dan aktivitas-aktivitasnya. Yang membangun teorinya di atas teori manusia adalah hewan, tidak lepas daripada teori Darwin. Kemudian adapun Emil Durkheim ini merumuskan teori sosial untuk menafsirkan gejala-gejala sosial. Ia membangun teorinya di atas pemikiran manusia adalah hewan, yaitu dominasi aspek kehewanan pada diri manusia di satu sisi, dan tiadanya kebakuan pada nilai-nilai sosial pada sisi yang lain. Jadi ketiga-tiganya ini tauhid, 3 tauhid ini, baik itu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim, itu melayani dan mengembangkan teori Darwin sampai dalam taraf yang bahkan belum terbetik dalam benak Darwin sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tauhid Charles Darwin ini teori evolusi dan Darwinisme, artinya manusia itu berasal dari hewan. Manusia itu berasal dari hewan. Ini subhat-subhat yang dikembangkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Padahal kita sudah, makanya Rasulullah sudah memberikan arahan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada 2 perkara itu. Kitabullah, Al-Quranul Karim, was sunnatun nabi, dan sunnah nabi. Padahal kan sudah jelas, Allah ingatkan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Ini pijakan kita, ini dalil kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Jadi yang diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan bumi ini, kemudian Allah ciptakan 7 lapis langit ini, kemudian Allah ciptakan makhluknya, jin dan manusia, dan Allah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, yang sebaik-baiknya. Nah, ini oleh orang-orang Yahudi, terutama Darwin, Charles Darwin ini, dia ungkap subhat-subhat, keraguan-keraguan itu. Jadi manusia itu asal-muasalnya dari hewan. Itu banyak juga yang terprovokasi.
Padahal ayatnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Yang diciptakan oleh Allah itu Nabi Allah Adam alaihissalam, ya kan? Nah itu dikacaukan oleh teori Darwin ini. Sampai kita banyak masyarakat kita yang terhipnotis oleh teori Darwin. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Darwinisme sosial itu penerapan hukum rimba dalam kehidupan manusia. Apa wujud konkretnya? Kira-kira sudah diterapkan tidak di Indonesia ini? Sudah disahkan tidak di Indonesia? Ini Pak, penerapan hukum rimba dalam kehidupan manusia. Sudah diterapkan tidak? Barusan disahkan itu Undang-Undang Omnibus Law. Ini Pak. Jadi kalau kita buka sejarah, makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat potret Indonesia kekinian, kuncinya setback. Baru kita ketemu kuncinya. Ternyata undang-undang Omnibus Law itu kan asal muasalnya jadi ini teori Darwin. Sementara negara-negara maju itu belum mengaplikasikan undang-undang Omnibus Law. Sementara Indonesia, kenapa? Indonesia ini dihadapkan oleh hutang yang paling tinggi, masuk 10 besar negara yang hutangnya paling tinggi sedunia. Indonesia masuk 10 besar. Nah, dengan undang-undang Omnibus Law itu dijanjikan, diiming-imingi. Berapa yang diumumkan Presiden? 20 miliar US dollar. 20 miliar US dollar. Jadi ini hipnotis Harakatus Suhyun di Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Jadi semuanya diarahkan pada materialisme, minus agama. Agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini makanya kan semuanya itu mengerucut pada 3 tauhid itu. Karl Marx dengan komunismenya, Sigmund Freud dengan psikoanalisanya, Emil Durkheim dengan kesadaran kolektifnya. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang sekarang dikembangkan di Indonesia itu adalah kita diarahkan ke arah ideologi komunis. Jadi ajaran komunis itu dalam lapangan falsafah berisi ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Kira-kira sudah diterapkan tidak di Indonesia? Sudah. Kan setelah diangkat Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi langsung mengeluarkan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang di Indonesia agama itu musuh negara. Sudah. Itu tidak lepas daripada Harakatus Suhyun di Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Ini Pak, saya punya bukunya. Freemasonry di Indonesia ini cukup, ini buku paling tua Pak. Ditulis oleh Prof. Paul Van Dever. Jadi makanya kalau kita lihat potret Indonesia kekinian, buka sejarah. Ini pasti nyambung Pak. Benang merahnya itu ada. Jangankan itu di Malang saja. Masuknya tahun 1935, markas Yahudi di Jalan Cermin nomor 16. Jadi itu semua perencanaannya luar biasa. Harakatus Suhyun di Indonesia. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi dan orang-orang musyrik. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, selamanya al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam ini, hatta yarudukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam ini murtad, keluar dari agamanya seandainya mereka sanggup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Bahkan sampai Rasulullah sudah memberikan warning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la tudkhalu juhra dabbin. Tabi'tumum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la tudkhalu juhra dabbin. Coba Rasulullah sampai menggunakan bahasa kinayah. Dobbin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir itu. Ini bahasa perumpamaan, kiasan, kinayah. Hatta la tudkhalu juhra dabbin, sampai orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Al-Imam Al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau menafsirkan hadis ini maknanya bukan justifikasi, bukan pembenaran, warning, peringatan. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, apakah yang kau maksudkan itu sikap, perilaku, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Artinya apa? Sampai Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras untuk umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi tasabbuh, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir itu dilarang secara global di dalam agama kita. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, komunisme dalam lapangan politik adalah anti demokrasi, diktator proletariat, anti demokrasi. Kalau anti demokrasi berarti apa, Pak? Tangan besi. Yang kemarin sudah terjadi itu, ya kan? Tangan besi. Kalau di luar negeri itu polisinya pakai karet, pentungan karet. Di Indonesia besi, Pak. Tidak hanya kayu, besi. Benar enggak? Bahkan terakhir peluru tajam. Itu. Jadi ini komunisme dalam lapangan politik itu anti demokrasi, diktator proletariat. Bahkan yang ketiga, ajaran komunis dalam lapangan sosial mengajarkan pertentangan dan perjuangan kelas sampai dicapai masyarakat tanpa kelas. Ini sudah tahap demi tahap diterapkan di Indonesia. Kemudian ideologi ajaran komunisme dalam lapangan ekonomi menghilangkan hak perseorangan, dan itu termaktub di dalam undang-undang Omnibus Law. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat perkembangan ideologi di dunia ini ada tiga: kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Ideologi kapitalisme yang sekarang dipakai di Amerika, Eropa, Australia, dan beberapa negara-negara barat, itu akidahnya dia mengakui adanya Tuhan, tapi menolak aturan Tuhan. Itu yang sering disebut dengan sekularisme, sekuler. Kira-kira sudah diterapkan tidak di Indonesia? Sudah. Sistem aturannya, sistemnya demokrasi liberal, ekonominya liberal, dan semuanya liberal. Sementara ideologi yang kedua, sosialisme, itu akidahnya ateis, tidak mengakui Tuhan, anti Tuhan, dan menolak aturan Tuhan. Ini yang sekarang juga mulai diterapkan di Indonesia, tahap demi tahap. Sistem aturannya demokrasi terpimpin. Ini yang termaktub di dalam rancangan undang-undang HIP. Ini RUU HIP yang digodok oleh parlemen yang banyak dikuasai oleh kader-kader komunis yang ada di DPR. Sudah wujud dan sudah disahkan
oleh DPR, diserahkan pada pemerintah, kemudian dari pemerintah diganti casingnya saja, RUU PIP, diganti lagi RUU PBBIP. Yang sekarang itu akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat didukung Majelis Ulama seluruh Indonesia minta mengeluarkan maklumat, minta pada umat Islam dari Sabang sampai Merauke untuk menolak RUU PIP dan RUU BBIP. Sampai Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, kalau ini tetap dilanjutkan, Majelis Ulama akan menggerakkan Masirah Kubro dan mengangkat panglima dengan jargon iskariman aw syahidan, jihad sudah. Jadi ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Majelis Ulama itu memilih opsi keempat. Karena apa? Ini kalau terjadi betul di Indonesia, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu kan kalau benar-benar terjadi, itu opsi pertama triumvirat. Triumvirat itu kan Menhan, Mendagri dan Menlu. Opsi kedua yaitu apa itu namanya? Presidium. Ini ditolak oleh tokoh-tokoh ulama. Karena apa? Yang masuk di presidium ini semuanya anti-Islam. Kemudian opsi yang ketiga, ini yang akan dimunculkan oleh Luhut Binsar Panjaitan sama Hendro Priyono, junta militer. Otomatis yang jadi korban apa kalau itu diterapkan? Umat Islam. Opsi yang keempat, ini yang dipilih oleh ulama, iskariman aw syahidan, berarti jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia ke depan, hanya Allah yang tahu. Tapi ulama-ulama di Indonesia memilih opsi yang keempat ini. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kemudian ideologi yang ketiga, Islam, akidahnya tauhid, dan dia tatbiqus syariah, menerima aturan Tuhan dan menegakkan aturan Allah. Tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Kemudian sistem yang dipakai surah, musyawarah untuk mencapai mufakat. Loh, Indonesia dulu pasca merdeka itu yang dipakai surah. Sebagaimana dalam Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu dipakai pasca merdeka. Tapi setelah itu dan sampai sekarang dibuang jauh-jauh itu, Pak. Indonesia sekarang kolaborasi antara ideologi kapitalisme, sosialisme. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tarik matrik ya, kalau matrik ini, kalau kita kan mau Islam kan, Pak. Tapi aneh, Pak, yang kita pakai, sistem yang kita pakai kolaborasi. Sekarang di Indonesia itu kolaborasi antara sistem kapitalisme dan sosialisme, komunisme. Itu kenyataan yang sekarang. Oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita diingatkan oleh Rasulullah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al awthan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala, al-awthan. Ini Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Beliau adanya syekhnya para masyayikh. Jadi ulamanya para ulama. Beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem. Kedua-duanya musyrik. Ini fatwa yang tegas, luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah,
Jadi kalau kita diingatkan seperti ini oleh Rasulullah, ya harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Pak, Bu, ada satu-satunya orang Indonesia, yaitu Bapak Dr. Sujatmoko. Padahal beliau ini mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai doktor itu umum semuanya. Tidak pernah mengecam pendidikan pesantren, tidak pernah dia mempelajari Islam, tidak pernah. Tapi Masya Allah, fitrahnya muncul. Beliau ini satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya oleh PBB, dijadikan, diangkat menjadi rektor PBB di Tokyo, Jepang. Nah, saat beliau memberikan pidato di depan akademisi dunia, seluruh dunia datang. Beliau menyampaikan inti daripada pidato beliau. Di seluruh dunia ini ada 3 ideologi: kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Kata beliau seperti itu. Sosialisme, komunisme hanya 70 tahun hancur. Kapitalisme sekuler sudah mulai tersiok-siok. Sementara Islam, kata beliau, pernah jaya 1353 tahun. Dunia damai, dunia keadilan tegak. Kenapa dunia tidak menoleh Islam untuk mengatur dunia sekarang ini? Kata beliau. Luar biasa, Pak. Padahal beliau bukan jebolan pesantren. Latar belakang pendidikannya umum. Tapi Masya Allah, fitrahnya Allah berikan fitrah yang benar-benar Allah tunjukkan keluar dari ucapan beliau. Kenapa Islam tidak dijadikan sebagai sistem untuk mengatur dunia kekinian? Karena 2 sistem ini sudah tidak bisa dijadikan untuk mengatur dunia ini. Dunia semakin hancur. Seperti itu, Pak. Luar biasa Dr. Sujatmoko ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi ke kajian kita, konspirasi global, Taghut internasional. Berarti tadi itu prolog ya, Pak ya? Baru masuk materi ini. Konspirasi global, Taghut internasional. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Allah sudah mengingatkan yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin seluruh dunia itu adalah Yahudi. Jadi ada sebuah lembaga yang cukup tua, yaitu Illuminati. Dia bertujuan ingin menjadikan dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya, ingin menguasai dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Ini simbolnya. Jadi dia sangat menginginkan dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Sistem Dajjal. Makanya Bapak Ibu, di mata uang $1 itu ada ini. Di bawahnya tertulis Novus Ordo Seclorum. Kalau di bahasa Inggris kan The New World Order. Kalau kita kembalikan pada nas, yaitu sistem Dajjal. Ini yang sekarang digerakkan oleh Yahudi sampai ke Indonesia. Ini Freemasonry di Indonesia sejak tahun 1602 sampai sekarang. Ada yang sudah lahir tahun 1602. Yahudi sudah masuk ke Indonesia. Ini diungkap oleh Profesor Van Dever dari guru besar ilmu politik di Ohio University, Amerika. Karena orang ini lama di Indonesia, cukup lama di Indonesia, tahu betul tentang pergerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Jangankan Prof. Paul Van Dever ini, Jenderal Sumitro
Dia tulis dalam bukunya dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Khatib. Itu Yahudi di Indonesia itu masuk semua lini, semua lini dikendalikan Yahudi. Makanya kalau saya tanya siapa yang berkuasa di Indonesia, Yahudi. Yang ada ini Pak, yang sekarang kita lihat jabatan itu semuanya proksi, boneka, semuanya Yahudi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tokoh Illuminati ini adalah Prof. Adam Weishaupt. Dia berambisi untuk mendirikan one world government, satu pemerintahan dunia. Sampai dia bercita-cita, ini yang abolition of religion except Satanism. Artinya apa? One world government itu bisa dilakukan dengan syarat hapuskan agama. Yaitu sudah diproklamasikan di Indonesia, agama musuh terbesar Pancasila, diproklamasikan oleh Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi, mantan Rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Setelah diangkat oleh Bude, semalah tangannya Bude dicium dengan khusyuk, ya kan? Baru dia pidato, agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang ini di Indonesia agama musuh terbesar negara. Sudah Pak, apa yang dicita-citakan oleh Prof. Adam Weishaupt, tokoh Yahudi di Jerman ini, sudah dilaksanakan di Indonesia, sudah diproklamasikan. Apa itu Illuminati? Illuminati itu adalah organisasi rahasia Yahudi yang bergerak di bawah tanah, clandestine, menjalankan segenap agenda Zionisme yang didasarkan pada ajaran Kabbalah. Bapak kan, Ibu sudah saya tunjukkan dulu foto Malang Tempo dulu. Jadi orang Yahudi punya markas di Malang itu diresmikan 1935 di Jalan Cerme nomor 16. Bahkan terakhir markasnya Yahudi itu di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Alhamdulillah, saya laporkan ke Mabes Angkatan Darat. Alhamdulillah, langsung ada respon. Saya tunggu di pondok pesantren, dari utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pesantren saya waktu itu, yaitu dari BAIS, Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat. Langsung saya bawa ya bersama teman-teman pengurus, dibawa langsung ke lokasi markas Yahudi yang ada di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Itu 5 hektar Pak. Ya. Yang ibu-ibu ini nih, Geribik Jamaah An-Nikmah itu sering ke sana Pak. Alhamdulillah, begitu didatangi oleh dari BAIS, alhamdulillah langsung ditutup, karena ini sangat membahayakan NKRI. Tutup sudah Pak. Sangat membahayakan bagi NKRI. Itu saya jagong itu jam 2 malam Pak. Rata-rata mereka masuk itu jam 2 malam, pakai mobilnya mobil Mercy, bisnya itu bis Bluebird itu rata-rata jam 2 malam ketika umat Islam tidur. Jadi waktu itu saya jagong, itu saya benar-benar saya teliti betul Pak. Itu 12 kenabian yang diakui Yahudi itu ada di sana. Jadi markasnya Yahudi betul Pak. Alhamdulillah, ini ditutup sudah. Jadi mereka ini dasarkan pada ajaran Kabbalah, baik secara terbuka maupun clandestine di bawah tanah. Jadi organisasi Illuminati ini didirikan di Bavaria abad 18, 1800 oleh Prof. Adam Weishaupt. Tapi faktanya organisasi rahasia Yahudi ini sudah ada jauh sebelum itu. Bahkan di Indonesia itu saya temukan di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Itu marmernya diresmikan bulan Juli tahun 1600 sekian.
Saya masuk ke dalam itu, Pak. Itu sudah ada di Indonesia. Sudah diresmikan pergerakan Zionis Yahudi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Illuminati, Freemason, Rotary, ini salah satu sayap gerakan Zionis Yahudi yang mempunyai cabang pada lebih dari 170 negara di seluruh dunia. Ada Rotary Club, Lions Club, ini merupakan derivasi dari kegiatan Freemasonry internasional. Bahkan klub ini tersebar di seluruh dunia. Anggota Rotary Club dipanggil Rotarian, dan mereka adalah para pemimpin bisnis dan profesional, bahkan mewakili semua profesi, termasuk di Malang. Di Malang ini, Pak, rata-rata pertemuannya itu di hotel-hotel berbintang. Yang direkrut itu pengusaha-pengusaha, akademisi, pejabat. Saya pernah melihat itu pertemuannya di Hotel Montana yang Suhat itu. Jadi rata-rata di Malang ini banyak pengikut-pengikutnya. Wong dulu markasnya di Malang tahun 1935, otomatis Pak pengikutnya banyak juga di Malang ini. Bahkan sempat saya juga kaget, itu dari akademisi itu saya tahu orang-orangnya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tujuannya apa? New World Order. Tujuan gerakan Freemasonry di Indonesia ini, termasuk di Malang, yang pertama menghapus semua agama. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Yang kedua, menghapus sistem keluarga. Yang ketiga, memporak-porandakan sistem politik dunia. Yang keempat, selalu bekerja untuk menghancurkan kesejahteraan manusia dan merusak kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara-negara non-Yahudi atau Goyim dalam bahasa mereka. Nah, ini yang sekarang ini goncang itu. Undang-undang Omnibus Law, goncang. Yang kelima, menyiapkan New World Order, tatanan dunia baru, sistem Dajjal. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, iya, waktunya terbatas soalnya. Waktunya terbatas. Jadi insya Allah berarti ini season kedua, berarti nanti bulan depan season kedua melanjutkan ini materi tentang konspirasi global tauhid internasional. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita sudah punya keyakinan Allah memberikan. Artinya apa? Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kata Rasulullah seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ternyata betul, Pak. Insya Allah kalau kita berusaha itu. Jadi temuan dari Prof. Ainul Fatah, ya, Prof. Ainul Fatah ini pakar. Jadi di seluruh dunia ini ada kurang lebih 5 pakar bakteri di seluruh dunia. Yang Muslim cuma 1, Prof. Ainul Fatah. Bahkan alhamdulillah itu sudah disosialisasikan di UB, sudah disosialisasikan di UMM, itu apa, Universitas Negeri Universitas Negeri Malang sudah. Jadi beberapa prof itu sudah bisa mewakili beliau untuk presentasi. Alhamdulillah. Jadi saya kira gitu, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Ya, Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Ini masih separuh, Pak, ya. Masih separuh. Baru masuk materi tadi. Jadi prolognya yang panjang. Sekian, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.